Saudara, saya teringat sebuah kisah yang menarik. Ada seseorang yang bertanya kepada banyak hamba Tuhan, apakah di luar kekristenan orang bisa diselamatkan? Semua orang akan berkata tidak bisa. Mereka yang percaya kepada Yesus, mereka berkata tidak bisa. Suatu hari orang itu datang kepada seorang hamba Tuhan dan dia mengajukan pertanyaan yang sama. Apakah kalau aku tidak ikut Yesus, aku percaya kepada yang lain, maka aku juga akan mengalami hidup kekal? Dan kemudian hamba Tuhan ini berkata, ya, kamu bisa. Tanpa Yesus kamu ke surga. Lalu dia bertanya, caranya bagaimana? Maka hamba Tuhan ini berkata, ya, lakukanlah semua yang diperintahkan oleh kepercayaanmu dan agamamu. Lakukan semua tanpa cacat, maka kamu akan mendapatkan hidup yang kekal. Dan dia berkata, tidak bisa. Aku hanya orang biasa, manusia biasa, yang banyak kelemahan dan tidak mungkin aku bisa menjalankan semua perintah yang Alkitabku perintahkan. Lalu hamba Tuhan ini berkata, kalau begitu kamu tidak bisa masuk dalam kerajaan surga karena engkau tidak bisa mengerjakan semua perintah di dalam agamamu. Lalu kemudian dia balik bertanya kepada pendeta ini, hamba Tuhan ini, apakah Bapak sebagai orang Kristen, Bapak bisa melakukan semua yang diperintahkan di Alkitab? Dengan tersenyum hamba Tuhan ini berkata, saya nggak bisa. Saya manusia biasa, punya banyak kelemahan. Saya tidak mungkin melakukan semua yang diperintahkan di Alkitab. Dan dia berkata, kalau begitu, engkau akan ke neraka dan tidak bisa ke surga. Lalu hamba Tuhan ini berkata, inilah bedanya. Dia berkata, inilah bedanya. Bedanya adalah, semua yang seharusnya aku harus derita, sudah ditebus oleh orang lain, oleh pribadi lain. Aku tidak harus mengalami semuanya, karena Tuhan Yesus sudah membayar semuanya. Harusnya aku mati, harusnya aku ke neraka, Dia sudah menggantikan aku. Saudara sekalian, inilah keajaiban daripada kabar baik itu. Inilah keajaiban daripada orang yang belajar dan mau ikut Tuhan Yesus. Kita ke surga bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena apa yang kita lakukan, tapi apa yang sudah Tuhan lakukan ganti kita. Kita tidak akan pernah bisa, kita manusia biasa, kelemahan kita begitu banyak, tidak mungkin kita mengerjakan semua yang Tuhan perintahkan. Hari ini saya ada di Garden Tomb, di tempat di mana bekas kubur Yesus berada. Orang Yahudi percaya mereka punya 613 hukum. Saya berpikir bagaimana mungkin kita mengerjakan semua hukum itu tanpa cacat dan celah. Sebagai manusia, percayalah tidak ada orang yang bisa mengerjakannya. Tuhan memberikan 10 perintah Allah. Tidak mungkin ada satupun yang bisa melakukannya tanpa melanggar. Walaupun bagaimana kita tetap manusia biasa. Kabar baiknya adalah Yesus menggantikan kita. Dia bayar semua akibat dosa kita. Dia mati dan hari ketiga dia bangkit. Kami menyaksikan kuburnya kosong. Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Saya hari ini sebagai hamba Tuhan mau berkata kepada saudara, engkau tidak akan pernah bisa mencoba menjalankan perintah Tuhan tanpa cacat, bagaimanapun kita manusia. Tapi kabar baiknya adalah Yesus mati buat saudara. Dia telah menanggung semua dosa kita. Tapi hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Dia mengalahkan maut, sehingga Paulus bisa berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Ada kabar baik, saya mau sampaikan buat saudara, Tuhan Yesus mengasihi Anda, tidak peduli siapapun engkau. Tinggal di mana, latar belakangmu apa, pendidikanmu apa, apapun keyakinanmu hari ini. Saya berkata ada Tuhan Yesus yang mengasihi saudara. Dia mati bukan hanya untuk orang Kristen. Dia mati buat semua kita, termasuk saudara dan saya. Saya berdoa hari ini engkau akan terima Tuhan dalam hidupmu. Buka hatimu, katakan Tuhan Yesus, aku terima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni semua dosaku, aku terima penebusan yang daripadamu. Saudara akan mengalami yang namanya kelahiran baru, hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Izinkan saya mengajak Anda berdoa hari ini. Ikuti doa saya dengan segenap hati. Dan saudara akan mulai hidup baru sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, engkau ampuni semua dosa kami. Hari ini kami buka hati kami. Kami terima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Terima kasih Tuhan, jadikan aku anakmu
dan berikan aku hati yang baru dan hidup yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin dan amin. Tuhan memberkati Anda dan nikmati hidup baru di dalam Kristus Yesus. Amin.